Film dimulai dengan menceritakan seorang penulis sekaligus pengarang novel yang bernama Will Atherton yang memutuskan resign dari tempatnya bekerja dan mulai kehidupan barunya di sebuah kota kecil. Will ini termasuk seseorang dengan kepribadian yang cukup baik dan sangat ramah kepada sesama karyawan lain di tempat dia bekerja. Hal itu dibuktikan dengan teman-temannya yang mengadakan pesta kecil sebagai bentuk perpisahan kepada Will. Thank you. Thank you. Tiba di rumah barunya, Will disambut oleh sang istri yang bernama Libby yang sedang melakukan panggilan telepon. Tampak wajah bahagia dari sang istri mendengar berita bahwa permintaan resign Will sudah disetujui oleh atasannya. Dan itu artinya Will akan melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang penulis di rumahnya, yang pastinya akan ditemani oleh sang istri dan anak-anak mereka. Dan itu cukup membuat Will bahagia. Keesokan paginya, film menceritakan tetangga Will yang bernama Ann yang sedang kedatangan mantan suaminya untuk menjemput sang anak. Ann dan suaminya sudah bercerai beberapa tahun yang lalu, dan hak asuh anak mereka jatuh kepada Ann selaku ibunya. Namun dalam perjanjian pada kondisi tertentu sang ayah berhak mengajak atau menemani anaknya untuk pergi bersama dirinya. Hal itu rupanya sedikit dipermasalahkan oleh Ann yang tampaknya tidak suka dengan tabiat sang suami dan takut anaknya terpengaruh dengan sikapnya tersebut. Namun demikian, Ann tidak bisa berbuat apa-apa karena perjanjian itu sudah merupakan hasil dari persidangan cerai yang sudah disepakati mereka berdua. Oh, for Christ's sake, I know the drill. Alih-alih bertegur sapa dengan Will sebagai tetangga baru, Ann tampaknya sedikit menjaga jarak dengan Will yang entah disebabkan karena apa. Hal itu dibuktikan dengan sikap Ann yang terlihat seperti aneh dan mungkin ketakutan ketika dirinya melihat Will yang sedang berada di hadapannya. Ketika berada di rumahnya, Will dan Libby melihat sebuah tulisan yang seperti yang dibuat oleh penghuni sebelumnya. Tulisan itu membentuk sebuah huruf dan susunan angka-angka yang tampak seperti ukuran tinggi badan dari seorang anak kecil. Will sendiri tidak mau ambil pusing dengan tulisan itu karena dia tidak begitu paham dengan maksud dari angka-angka tersebut. Look at that. But I'm not gonna paint over it. Don't. Belongs to the house. Suatu malam, sang anak bungsu yang bernama Didi bersembunyi di bawah kasur yang menandakan bahwa anak itu sedang ketakutan. Setelah ditanya, rupanya dia melihat seseorang yang berdiri di jendela rumah mereka. Will sempat khawatir karena dia tahu bahwa anak kecil tidak mungkin berbohong. Namun untuk meredakan ketakutan anaknya, Will berdalih bahwa apa yang dia lihat tidak lebih dari sebuah pantulan cahaya karena saat itu cuaca di luar sedang tidak bersahabat. Dan pagi harinya, Will dibuat terkejut dengan sebuah jejak kaki yang berada di dekat jendela rumahnya. Rupanya perkataan sang anak tentang keberadaan seseorang ternyata sebuah fakta. Dan tentu saja, kejadian ini merupakan sebuah pertanda atau mungkin ancaman untuk Will dan keluarganya. Singkat cerita, Will yang masih teringat dengan kejadian tadi siang masih terus saja memikirkan hal itu dan benar-benar cemas dengan keselamatan keluarganya saat ini. Kondisi ini sangat dirasakan mencekam bagi Will yang baru saja pindah ke rumah itu dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Will kemudian pergi ke basement rumahnya karena dia merasa ada yang aneh di tempat itu dan ternyata pemandangan yang cukup aneh dilihat oleh Will yang harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri sekelompok berandalan sedang melakukan sebuah ritual. Will kemudian membubarkan mereka dan menangkap salah satu dari berandalan itu. Dan disinilah terungkap sebuah fakta bahwa ternyata rumah yang Will tempati saat ini adalah bekas TKP sebuah pembunuhan. It's because of the murders. Out of me. Well, what are you doing down there? You live here and you don't know about the murders. What murders? April, come on, man. The whole family got murdered. Para berandalan itu heran bagaimana Will tidak mengetahui kejadian penting seperti ini. Kemudian, Will bertanya siapa di antara mereka yang datang ke rumah ini kemarin malam. Dan betapa tak percayanya Will ketika salah satu dari mereka mengatakan bahwa orang itu telah kembali. Entah siapa orang yang dimaksud oleh mereka. Namun yang pasti, dengan fakta itu semakin membuat Will dan keluarganya benar-benar dalam keadaan bahaya. He's back. Who's back? Keesokan paginya, Will segera melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian agar dia mendapatkan setidaknya rasa aman untuk tinggal di rumah itu. Namun yang terjadi, para polisi tidak merespon laporan Will dan terkesan cuek dengan aduan pria itu. Will yang merasa kesal pun kemudian pergi dari tempat tersebut.
Setelah itu Will kembali ke rumahnya dan memperbaiki pintu yang sempat dirusak oleh anak-anak berandalan. Pada sebuah tembok terdapat sebuah tulisan yang mencantumkan nama seseorang dan kemungkinan besar orang itu adalah pelaku pembunuhan yang dibicarakan oleh anak-anak itu. Peter Ward Slaughter House. Dan orang yang dimaksud rupanya benar-benar mengawasi dan meneror keluarga Will. Dia secara terang-terangan muncul di hadapan Will dan istrinya. Will yang penasaran segera mengejar orang itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Namun demikian, Will gagal mendapatkan orang itu yang berhasil kabur entah kemana. There. Well, Keanehan rupanya tak cukup sampai di situ. Will dan Libby kali ini dibuat sport jantung ketika mereka tidak menemukan anaknya di rumah mereka. Libby mencari ke setiap sudut rumah namun anak-anaknya tak kunjung ditemukan. Will yang membantunya pun dibuat cemas ketika dia pun tidak menemukan keberadaan anaknya. Keadaan ini semakin menegaskan bahwa ada yang tidak beres dengan rumah itu. Hingga akhirnya Will dan Libby menemukan sebuah pintu di dalam lemari dan menemukan keberadaan anak-anaknya. Mereka ternyata sedang bermain dengan beberapa mainan anak perempuan yang tertulis sebuah nama pemilik sebelumnya. yeah, she wrote it in there in ink. You think this is where they played? Yeah. And this is their secret clubhouse? Keanehan dan misteri yang belum terungkap perlahan mulai menemukan titik terang tentang siapa pemilik rumah ini sebelumnya. Dikatakan dalam surat kabar pria itu bernama Peter Wade yang diduga menjadi dalang dari pembunuhan yang dilakukan kepada keluarganya. Keberadaan orang itu sendiri masih menjadi misteri dan belum diketahui di mana dia tinggal. Satu-satunya petunjuk adalah sebuah panti rehabilitasi yang diduga pernah menjadi tempat tinggal Peter Wade sebelumnya. Harkness House is located within a half mile of... Dengan bergegas Will segera menuju tempat yang dimaksud untuk meminta keterangan tentang pria yang bernama Peter Wade. Di tempat itu Will tidak mendapatkan informasi dari seorang resepsionis karena keadaan di sana cukup sibuk. Namun Will mendapatkan sebuah jawaban tentang keberadaan Peter Wade dari sebuah loker yang dari tempat itu Peter Wade memang berada di sana. Kemudian Will segera menuju kamar nomor 308 untuk memastikannya. Dan di sana Will sempat dibuat kaget ketika melihat sebuah foto keluarganya terpampang di sebuah meja. Akhirnya Will bertemu dengan seseorang dan sempat emosi melihat orang itu karena menyangka bahwa dia adalah Peter Wade. Tapi kenyataannya dia bukanlah Peter Wade dari identitas yang dia bawa. Dan orang yang Will cari ternyata sudah pergi dari tempat itu. This was in my kid's room. Where did you get it? There's no Peter Ward here. Peter Ward's out there, man. No, Martin. Suatu malam Will dan Libby mendapatkan teror dari seseorang yang menggunakan mobil. Orang itu terus menabrakkan mobilnya ke arah Will yang entah untuk tujuan apa. Merasa terancam Will kemudian menghampiri polisi yang kebetulan lewat di sekitaran rumahnya. Namun yang aneh, laporan Will sama sekali tidak ditanggapi oleh para polisi. Mereka terkesan cuek dan acuh atas apa yang menimpa Will malam itu. Ada sesuatu yang tidak biasa dari sikap polisi itu yang menganggap bahwa Will sedang mabuk atau mungkin sedang dalam keadaan stres. Mereka benar-benar tidak menanggapi laporan Will dan hanya menyuruh pria itu untuk tenang. Just calm down. I will calm down, but he's... calm down. No, Nathan, no. You must have just passed him now on the road. Are you taking notes for? Get in the car and go after him. Would you keep your voice down? Keesokan paginya Will segera mendatangi kantor polisi untuk melaporkan apa yang sudah menimpa dirinya dan keluarganya. Namun lagi dan lagi, para polisi itu seakan-akan tidak peduli dengan kasus Will dan tetap saja menyuruhnya untuk tenang. Kemudian kepala polisi menunjukkan sebuah rekaman CCTV tentang orang yang selama ini Will cari, yaitu Peter Wade. Rekaman itu dibuat 5 tahun yang lalu saat dia dituduh membunuh istri dan anak-anaknya. Saat itu, keadaan Peter Wade benar-benar mengkhawatirkan karena dia diduga mengalami depresi, hingga dia dianggap gila dan dimasukkan ke sebuah panti rehabilitasi. Ketika sedang melihat rekaman itu, tampak Will melihat tetangganya yang bernamaan sedang membantu polisi yang mencoba menenangkan Peter Wade. Dari rekaman itu, Will menganggap bahwa tetangganya itu mempunyai keterkaitan dengan kasus ini. Sorry, can you just rewind that a little? That's Ann Patterson. I knew she knew it. Namun yang membuat Will tak percaya ialah ketika polisi itu memperlihatkan wajah Peter Wade dengan jelas. Tampak pada layar yang muncul adalah wajah Will sendiri. Loh, kok bisa?
Tentu saja, karena kenyataannya Peter Wade yang selama ini Will cari dan dianggap meneror keluarganya tak lain dan tak bukan adalah dirinya sendiri. Sementara itu, nama Will adalah imajinasi yang dibangun oleh pikiran bawah sadar Will yang diambil dari susunan huruf random yang terdapat pada gelang pasiennya. Artinya, selama ini Will hanya sedang berkutat dan bergelut dengan dirinya sendiri. Something I showed you earlier. Peter Ward, that's me. Oke, pada scene ini saya pribadi mulai bingung karena film tidak menjelaskan yang mana realita dan yang mana fantasi Will. Karena kita semua tahu saat Will sedang berbicara dengan Libby, dia juga kadang berinteraksi dengan Anne. Yang secara plot Anne jelas-jelas nyata bukanlah fantasi. Oke lah, itu bukan masalah besar karena sejauh ini filmnya masih bisa dipahami dan bisa diikuti. Sedikit demi sedikit undermine atau pikiran bawah sadar Will mulai menjelaskan tulisan-tulisan yang ada di dinding dan ruangan di rumah itu. Yang ternyata itu semua adalah bekas tulisan Will sendiri yang dibuat untuk anak-anaknya. Pagi harinya Will menemui Anne dan bertanya apa yang dia lakukan di panti rehabilitasi. Anne hanya menjawab bahwa dia hanya ingin menjadi tetangga yang baik. Lalu kenapa dia tidak memberitahu siapa Will yang sebenarnya? Anne kembali menjawab bahwa dia hanya ingin mengikuti semua permainan Will. Karena jika dia membongkar siapa Will saat itu, dia takut bahwa pikirannya tidak akan bisa menerima dan takut keadaan berubah menjadi tak terkendali. Kemudian Will bertanya kepada Anne tentang malam istri dan anaknya meninggal. Apakah Will yang melakukan itu semua? Anne kemudian menjawab bahwa dia tidak yakin Will yang melakukannya. Namun dia juga tidak tahu siapa aktor di balik itu semua. Did I do it? No. I just know. Suatu malam Will kedatangan Anne yang meminta dirinya untuk merelakan kepergian Libby dan anak-anaknya karena mereka tidak akan kembali. Anne terus mendesak Will untuk bisa memulai kehidupan baru karena selama ini pikiran Will perlahan-lahan mulai membaik. Di saat yang bersamaan, desakan Anne rupanya memicu pikiran Will yang mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi pada malam terbunuhnya Libby dan anak-anaknya. Yang ternyata malam itu Libby kedatangan seorang pencuri ketika Will sedang berada di luar. Libby yang panik segera menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke kamar. Namun demikian, Will yang mendengar ada perampokan di rumahnya segera bergegas masuk ke dalam hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Put the gun down, please. Mendengar ada yang masuk, si perampok pun mulai panik dan menembaki peluru secara acak hingga membuat nyawa kedua anaknya melayang. Libby yang masih dalam kondisi tersadar kemudian mengambil pistol milik perampok itu dan mencoba mengarahkannya kepada orang tersebut. Namun sayang, peluru yang Libby tembakan harus mengenai Will hingga membuat dia sekarat. Tak lama kemudian datang Jack yang merupakan suami dari Anne, yang ternyata dia adalah dalang dari semua kejadian yang telah menimpa Will dan keluarganya. Semua bermula ketika Jack menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi Anne, yang tak lain orang itu menginginkan hak asuh dari anaknya. Namun sialnya, saat itu sang pembunuh justru salah rumah dan masuk ke rumah Will, hingga terjadi kasus penembakan yang membuat Libby dan anak-anaknya harus mati. Kembali ke masa sekarang, Jack yang sudah gelap mata kemudian menembaki si pembunuh karena menurutnya dia sudah tidak becus bekerja. Dia kemudian membius Will dan mengikat Anne pada sebuah jendela. Suasana pun bertambah tegang ketika Jack mulai membakar tempat itu. Beruntung saat itu Will tersadar dan langsung menghajar Jack dengan keadaan ruangan yang penuh dengan api. Keadaan di sana masih mencekam ketika Jack memberikan perlawanan dengan menembaki Will dan Anne di tempat itu. Perlawanan yang Jack berikan harus berhenti ketika orang itu terjebak di rumah yang sedang terbakar. Dengan semua kejadian itu, maka film pun resmi berakhir sampai di sini. Untuk filmnya sendiri saya nilai bagus dari segi plot dan cerita, namun dari segi alur masih agak acak-acakan. Kejadian yang melibatkan Libby dan Anne digabung jadi satu yang membuat saya pribadi sebagai penonton awam jadi agak kebingungan.
Tapi it's okay lah, alurnya masih bisa diikuti dan bisa dipahami. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menonton, terima kasih, dan terima kasih.